اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tang hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul dalam majelis kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya, dan semoga majelis ini kita jadikan untuk sebagai sarana tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di antara kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini kita berada pada tanggal 23. Berarti sepekan lagi kita akan berganti tahun, memasuki tahun 2022. Tapi masalahnya bukan masalah pergantian tahun saja, karena ada rangkaian lain dalam sepekan ini yang akan menjadi peristiwa berulang, dan ini menjadi polemik di masyarakat terutama di kalangan kaum muslimin. Yaitu apa? Terkait dengan Natal. Kalau berbicara masalah Natal, ya sebenarnya ini urusan orang-orang Nasrani. Silahkan dia dengan keyakinannya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Seperti itu. Sehingga sebenarnya dalam urusan Natal, bahwa umat Islam diperintahkan untuk toleransi, dan toleransi ini hukumnya wajib. Toleransinya dalam hal apa? Bahwa sebagai seorang muslim kita dilarang menghalangi ibadah agama lain. Kita dilarang menghalangi aktivitas ibadah agama lain. Itu namanya toleransi. Namun di dalam Islam dilarang juga kita tolong menolong terkait dengan ibadah agama lain. Ini jelas sikap seorang mukmin. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah toleransi, maka mohon maaf, bahasa para sebagian ulama mengatakan enggak usahlah mengajari toleransi kepada umat Islam. Karena terbukti di mana umat Islam mayoritas, maka minoritas itu hidup aman dan tenang. Tapi di mana kaum muslimin itu menjadi minoritas, justru umat Islam menjadi umat yang tertindas. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hari yang lalu, hari Ahad malam, saya dapat share bahwa ternyata sampai saat ini kondisi kaum muslimin di Uighur, Xinjiang, Cina, itu masih tertindas. Dan data yang ada itu ada jutaan kaum muslimin yang ditahan di kamp konsentrasi di situ. Mereka hidup tinggal di tempat yang tidak layak. Bahkan pengakuan salah satu orang yang sudah dibebaskan, itu mereka di satu kamar terdiri dari 58 orang wanita. Jadi wanita tersendiri, laki-laki sendiri. Satu tempat 58 wanita. Dan dari wanita yang ada di situ berkurang nggak jelas di mana rimbanya. Karena berkurang berganti dengan orang lain, berkurang berganti dengan yang dulu tinggal bersamanya sudah nggak tahu di mana. Dan pelecehan seksual, kemudian pengguguran, pemerkosaan itu terjadi. Itu di Uighur.
Di Myanmar juga masih seperti itu. Kalau kita lihat di belahan bumi yang lainnya juga demikian. Maka kalau kita perhatikan, kalau berbicara masalah toleransi, maka di mana kaum muslimin menjadi mayoritas, minoritas itu hidup tenang, aman, damai. Tapi di mana kaum muslimin menjadi minoritas, maka kaum muslimin menjadi korban perlakuan ketidakadilan. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan masalah Natal, mohon maaf, tema ini saya angkat karena saya meyakini ini masalah akidah dan kita harus memiliki sikap yang tegas dalam masalah ini. Yaitu apa? Terkait dengan Natal, maka ketika orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen merayakan, memperingati hari Natalnya, silakan, itu haknya. Dan kita dilarang mengganggu, dilarang menghalangi, dilarang ngerecokin istilahnya. Haram hukumnya. Namun di saat yang sama seorang muslim dilarang untuk menunjukkan sikap dukungan atas ibadah ritual mereka. Karena apa? Ini masalah akidah. Pertama, kaitannya dengan biasanya kalau sudah Natal akhirnya pada mengucapkan selamat hari raya Natal. Kalau kita berbicara masalah hukum mengucapkan selamat hari raya Natal, maka sebenarnya kalau bahasa umum mengucapkan selamat kepada orang lain hukumnya boleh-boleh saja. Selamat kepada orang lain, siapapun dia, boleh-boleh saja. Bahkan kalau itu merupakan doa tulus kita, hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah beririsan dengan masalah keyakinan, maka kita dilarang untuk memberikan ucapan selamat. Karena apa? Ucapan selamat itu identik dengan pembenaran, dukungan atas keyakinan mereka. Apa yang krusial, apa yang bermasalah dari ucapan selamat Hari Raya Natal ini? Pertama, Hari Raya Natal itu ditetapkan tanggal 25 Desember. Dan itu diyakini adalah hari kelahirannya Yesus Kristus. Dan bagi mereka Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa. Dan bagi kita seorang muslim, Nabi Isa itu adalah Nabi kita juga. Bedanya dengan umat Kristiani apa? Bahwa kalau kita sebagai Nabi dan Rasul, tapi kalau orang Kristiani dia adalah seorang Nabi sekaligus Tuhan. Dan dia dianggap sebagai Tuhan anak. Karena ada keyakinan Trinitas bagi orang-orang Nasrani. Trinitas itu apa? 3 adalah 1, 1 adalah 3. 3 adalah 1 itu apa? Bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ada 3 kan? Tapi pada hakikatnya dia adalah 1. 1 adalah 3, bahwa dia meyakini Tuhan Allah itu esa. Tapi ada juga jelmaan Tuhan berupa Tuhan Ibu, yaitu Bunda Maria bagi mereka. Dan Tuhan Anak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Padahal dalam ayat Allah tegas menjelaskan bahwa apa? Sungguh sesat orang-orang yang menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan. Dalam surah Al-Imran dijelaskan begitu banyak ayatnya. Nah, sekarang kalau kita meyakini dan kemudian kita mengucapkan selamat, berarti kita membenarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanggal 25 Desember. Padahal kalau kita ikut mengucapkan selamat berarti kita membenarkan, berarti justru di saat yang sama kita menolak keterangan Rasulullah SAW. Apa keterangan Rasulullah? Bahwa Rasulullah menjelaskan Nabi Isa itu lahir di saat kurma itu sedang ranum. Ranum itu apa? Sedang matang-matangnya. Istilahnya matang di pohon. Dan kalau buah kurma itu matang di pohon, berarti itu menandakan musim panas. Karena apa? Jadi begini, tahapan buah kurma itu ada 4. Pertama kurma muda yang hijau-hijau, yang pentil-pentil, itu namanya bukan lain.
Dia hijau-hijau kecil-kecil gitu. Dan itu biasa orang-orang Indonesia itu pada beli dengan keyakinan apa? Supaya menyuburkan kandungan dan untuk laki-laki menjadi obat kuat. Bahkan itu dijemur, diambil serbuknya, dibikin jamu. Yang menjadi aneh adalah, mohon maaf, ada waktu saya kuliah di Libya, dosen saya orang-orang Saudi. Mereka bilang, kami saja nggak ngerti kalau itu khasiatnya seperti itu, gitu kan? Jadinya dosen-dosen kami orang Saudi bilang bahwa kami aja nggak ngerti kalau khasiat kurma muda yang pentil itu bisa untuk kesuburan. Entah dari mana sumbernya, kami aja tidak tahu, gitu kan? Tapi itulah kalau sudah jadi komoditi bisnis, semua bisa dikemas demikian rupa. Yang berikutnya, kurma itu menjadi matang namun masih sepet. Itu dia nanti namanya rutob. Sepet-sepet manis gitulah, namanya rutob. Kemudian nanti ada istilah lain lagi, setelah rutob itu kurma yang matang di pohon tapi sudah lembek, sudah seperti mau kayak kita seperti mau busuk gitulah. Itu nanti ada namanya lagi nanti itu. Baru kemudian kurma yang matang ini dipanen, baru dijemur. Karena kurma yang sudah lembek itu manisnya sudah total, sudah nggak sepet lagi. Kemudian dijemur sampai kemudian dia kering, itu namanya tamer. Nah, kurma yang kita makan itu sebenarnya kurma yang sudah dijemur. Kalau kurma yang matang itu, yang rutop itu, dia rasanya seperti sawu, mirip seperti sawu rasanya. Kalau orang Jawa ada namanya sawu kecik, mungkin tahu sawu kecik. Nah, dia lebih kecil dari sabe biasa ini. Itu mirip rasanya seperti kurma rutop, kurma yang matang di pohon. Ketika dijemur, kemudian kadar airnya dikurangin, namanya tamer. Dan tamer itu baru ada ketika musim panas. Maaf, rutop itu puncak matangnya adalah di musim panas. Puncak matangnya di musim panas. Kenapa? Setelah dia matang dijemur dan kemudian menjadi tamer. Nabi Isa menurut keterangan Rasulullah SAW adalah di saat buah kurma itu sedang ranum-ranumnya, sedang matang-matangnya. Jadinya grade-nya itu di atasnya rutop. Rutop itu dia masih kayak sawo segar. Tapi kalau ranum itu dia sudah lembek-lembek gitu kan, manis saja rasanya. Nah, Nabi Isa itu lahir di saat itu. Berarti kalau lahir di saat itu berarti di saat musim panas. Ini akan bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa lahir di kandang domba di saat musim salju. Ya kan? Sehingga kenapa ketika Natal pakaian yang melekat bagi orang-orang Nasrani adalah Sinterklas. Pakaian orang-orang yang memakai pakaian yang tebal dingin, Sinterklas. Begitulah digambarkan. Kenapa ornamen-ornamen ketika aksesoris-aksesoris orang-orang merayakan Natal itu adalah pohon cemara, kemudian ada kapas-kapasnya untuk menunjukkan salju. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Berarti yang pertama, kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita membenarkan bahwa Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember di saat musim salju. Berarti kita otomatis menolak keterangan Rasulullah SAW bahwa Nabi Isa lahir di musim panas. Ini bertolak belakang sekali. Yang kedua, ketika kita mengucapkan selamat Hari Raya Natal, maka Hari Raya Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus yang diyakini sebagai anak Tuhan. Yang diyakini sebagai anak Tuhan. Ketika diyakini sebagai anak Tuhan, di sini masalah akidah. Kita hanya meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai Nabi dan Rasul alaihissalam. Ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka, berarti kita ridho bahwa apa yang dia perbuat meyakini apa? Meyakini bahwa Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan.
Kenapa? Karena kita mengucapkan selamat, berarti kita ridho. Ucapan selamat itu sebagai bentuk ridho. Logikanya begini, kalau ada orang menikah, kita mengucapkan selamat. Kenapa? Karena kita meyakini pernikahan mereka sah, benar adanya. Sekarang ketika ada orang lahiran, kita berikan ucapan selamat. Selamat ya atas kelahiran anaknya, gitu kan? Nah sekarang kalau ada orang kumpul kebo, kita ucapkan selamat. Selamat ya atas kumpul kebonya. Ada orang berbuat zina kemudian punya anak, selamat ya dengan lahirnya anak, padahal dia hasil kumpul kebo. Berarti otomatis kita ridho dengan perbuatan tersebut. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sikap akidah. Apalagi ini kaitannya dengan masalah ketuhanan. Bahwa Allah menyatakan bahwa sungguh telah sesat orang yang menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bahwa Nabi Isa adalah anak dari Maryam dan dia merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dilahirkan tanpa bapak. Seperti itu. Kan berarti istimewa nih, orang lahir tanpa bapak. Nggak ada di muka bumi orang lahir tanpa bapak. Kenapa nggak sekalian Nabi Adam? Nggak ada bapak, nggak ada ibu, gitu kan? Nanggung banget dengan Nabi Isa. Yang lebih parah lagi karena diyakini sebagai anak Tuhan. Berarti kita membenarkan keyakinan mereka bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sehingga jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadari maupun tidak, ketika seorang mengucapkan ucapan selamat kepada mereka, kita meridhoi atas keyakinan mereka. Disinilah yang kemudian menjadi batasan akidah seorang mukmin. Yang berikutnya adalah hal yang ketiga yang mendasar dalam masalah ini adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu, ayatnya panjang tapi potongan ayat terakhir Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam masalah takwa, dalam masalah kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Keyakinan tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam adalah dosa yang paling besar karena ini bertentangan dengan akidah seorang mukmin. Sehingga dalam hal ini kita dilarang untuk tolong menolong dalam masalah ini. Tolong menolong dalam masalah ini apa? Banyak hal. Kita membuat event acara perayaan Natal bersama misalnya. Kita ikut terlibat di situ. Hati-hati. Kita terlibat acara mereka, kemudian kita terlibat ketika kegiatan ritual mereka, kita ada di situ. Yang seperti ini yang kemudian dilarang dalam Islam. Ketika mereka melakukan ibadah mereka, silahkan, lakum dinukum waliyadin. Tapi bahwa kita dilarang terlibat langsung dalam kegiatan dan aktivitas mereka. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah akidah. Kalau ini masalah akidah, ini masalah prinsip dalam Islam. Dan masalahnya adalah larangan untuk mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya agama lain, termasuk ikut merayakan kegiatan Natal bersama, ini bagian dari larangan mayoritas ulama, jumhur ulama, dan ini menjadi ijma. Selain merupakan jumhur, juga merupakan ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Bedanya jumhur dengan ijma apa? Kalau jumhur, setiap mayoritas ulama, bukan setiap ulama, mayoritas ulama berpendapat hal yang sama. Itu berarti pendapat jumhur. Ini pendapatnya A, pendapat A. Semua rata-rata pendapatnya A. Berarti itu pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Tapi kalau ijma itu adalah apa? Para ulamanya berkumpul membahas tentang masalah ini dan kemudian mereka membuat suatu keputusan. Keputusannya itulah yang kemudian dikenal dengan istilah apa? Fatwa. Dan fatwa para ulama tidak hanya MUI, ulama Indonesia,
Bahkan ulama dunia, Rabithah Alam Islami, Ikatan Ulama Dunia, itu sudah membuat ijma haramnya mengucapkan dan merayakan Natal bersama. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita harus berani bersikap karena ini masalah akidah. Jangan sampai kita terkecoh dengan istilah toleransi, bahwa kita ikut acara tersebut bukan dianggap toleransi. Kita justru secara Islam kita dianggap orang yang tidak punya prinsip akidah. Toleransi itu bahwa kita membiarkan mereka melakukan aktivitas ibadahnya dengan tenang, tanpa kita ganggu, tanpa kita larang, dan tanpa kita halangi. Biarkan mereka melakukan. Justru dosa kita kalau melarang ibadah agama lain. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Tetapi toleransi itu bukan berarti kemudian kita terlibat, termasuk kita ikut yang mendukung acara tersebut. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah seorang mukmin disuruh untuk memiliki sikap yang tegas. Karena apa? Tadi memberikan ucapan selamat dan memberikan ikut terlibat di situ berarti sama halnya kita membenarkan keyakinan mereka. Padahal kita disuruh menolak keyakinan mereka. Kenapa disuruh menolak? Ya kita disuruh menentang semua kekufuran-kekufuran yang ada, penyimpangan-penyimpangan. Jadi kita disuruh bersikap. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sikap seorang mukmin ketika orang-orang kafir Quraisy waktu itu meyakini bahwa Lata, Manata, Uzza adalah orang-orang soleh yang kemudian kita anggap sebagai orang yang dekat kepada Tuhan. Begitu anggapan mereka. Dan ketika mereka ditanya, kami tidak menyembah Lata, Manata, Uzza, tapi karena kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Maka dengan sikap tegas Islam melarang kita untuk ikut membenarkan keyakinan mereka. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini bukan sekedar menjadi perantara. Yesus Kristus dianggap sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, dan kita mendukungnya. Dan kita mengucapkan selamat sebagai bentuk ridho kepada mereka. Disinilah kemudian seorang mukmin disuruh bersikap, lakum dinukum waliyadin. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara masalah ucapan selamat inilah, maka dalam segala hal sudahlah kita diam saja. Nggak usah kemudian kita tidak usah kita kemudian menjadi orang yang proaktif untuk mendukung kegiatan mereka. Bikin spanduk lah, selamat hari raya Natal. Nggak usah gitu kan. Tapi seringkali kita dipancing untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Kalau waktu saya dulu masih di Jakarta, saya melihat di beberapa gereja di Jakarta, itu di depan gereja tertulis Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kaum muslimin. Seperti itu, mereka mengucapkan. Itu cara mereka. Dan dengan mereka melakukan seperti itu, berharap supaya kita melakukan hal yang sama. Mau kita masang Masjid Al-Hikmah mengucapkan Selamat Hari Raya Natal, gitu kan? Remaja masjidnya mau bikin gitu. Itu sama halnya dengan membenarkan keyakinan mereka. Tapi kan mereka sudah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada kita dalam urusan muamalah silahkan. Tapi kalau dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Apalagi dalam urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Sehingga disinilah kita perlu punya sikap. Mohon maaf, pembahasan ini mungkin sering dibahas, tapi kita bahas kembali karena apa? Generasi telah berganti. Orang-orang tua kita mungkin sudah tahulah. Tapi ketika generasi berganti, kemudian pemahaman kaum muslimin sudah mulai berbias dan segala macamnya, maka pemahaman ini memang harus dibangun kembali, diingatkan kembali. Setidaknya tadi untuk saling mengingatkan. Mungkin kita di antara kita sudah ada yang tahu, tapi setidaknya mengingatkan kembali. Karena apa? Masih ada yang ikut terlibat dalam perayaan tersebut. Masih ada yang ikut terlibat dalam kegiatan acara-acara perayaan Natal tersebut. Mohon maaf. Bahkan ketika perayaan Natal bersama, diundanglah sebagian kaum muslimin untuk membaca selawat di gereja. Apa manfaatnya coba?
Apa tujuannya? Apakah itu bentuk toleransi? Bahkan ada pimpinannya kemudian memimpin untuk sama-sama mengucapkan ada lagunya ini, lagunya kalau lagi ini lagi Natal, malam suci gitu segala macam. Dia yang mimpin disuruh baca apa? Nyanyi sama-sama. Orang Muslim dan Kristen jadi satu di situ. Yang Muslim pakai jilbab di situ, yang laki pakai kopiah di situ, pakai baju koko, baca selawat di situ. Ada apa ini? Toleransi tidak sampai seperti itu. Ini adalah toleransi yang kebablasan, dan kita harus punya sikap dalam masalah ini. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah akidah, maka kita harus benar-benar berhati-hati. Karena salah kita menjalani akidah ini, mohon maaf, bisa gugur syahadat kita. Nanti coba dibaca, ada 13 hal yang bisa menggugurkan syahadat seorang mukmin. Kalau menggugurkan syahadat berarti apa? Dinyatakan keluar dari Islam. Apa itu yang bisa menggugurkan syahadat seorang mukmin? Jika seorang mukmin, dia seorang muslim tapi ikut melakukan ritual ibadah agama lain. Di antara poin yang menggugurkan syahadat seorang mukmin adalah jika seorang mukmin dengan terang-terangan, dengan kesadaran ikut melakukan ritual ibadah agama lain. Sehingga berapa waktu lalu ada artis siapa? Cintami Atmanegara atau Minati Atmanegara yang menikahkan anaknya. Anaknya murtad. Anaknya laki kalau nggak salah, murtad menikah dengan wanita Kristen. Dan ketika proses pemurtatan, pembaptisan, ibunya hadir di gereja menyaksikan prosesi itu. Dan ibunya meridhoi, seakan meridhoi. Kemudian keluarlah surat teguran dari MUI di kabupaten sana untuk apa? Meminta kepada si Minati atau Cintami itu untuk apa? Mengulang syahadatnya. Karena perbuatan yang dilakukan sudah dianggap apa? Menggugurkan syahadatnya. Anaknya murtad, dibaptis di gereja, dan dia menyaksikan itu dan ikut kegiatan pembaptisan itu di gereja. Sehingga jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dianggap apa? Toleransi yang kebablasan. Yang berikutnya dalam jamaah dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala, simbol-simbol yang terkait dengan simbol-simbol keagamaan memang harus dihilangkan. Contohnya, misalnya ketika Natal akhirnya beberapa pelayan-pelayan toko, supermarket, dia disuruh memakai pakaian apa? Sinterklas. Minimal pakai topi Sinterklas. Seperti itu. Itu simbol-simbol keagamaan. Simbol-simbol keagamaan ini harus dihilangkan juga. Biarkan mereka memakai simbol-simbolnya. Jangan kita sebagai seorang mukmin yang memakai simbol-simbol agama mereka. 2 Jumat yang lalu saya mengisi khutbah di Denpasar. Kemudian ketika saya sedang khutbah, di jamaah sop depan saya lihat ada jamaah yang pakai pakaian jubah, kopiah putih, tapi di tangannya ada gelang tridatu. Saya kaget sambil saya ngisi khutbah. Saya pastikan itu memang benar gelang tridatu. Kemudian dia dengan temannya, saya cari informasi tentang siapa dia dan segala macamnya. Kemudian saya bilang, karena dia udah pulang duluan, dia bilang, antum sebagai teman punya kewajiban untuk mengingatkan. Dia bilang, sudah saya ingatin Ustaz. Tapi dia mengatakan apa? Enggak, ini biar kita ini di Bali, biar kita ini berbaur. Kalau kita pakai tridatu kan dihormati sama dia nanti. Siapa yang mau menghormati? Enggak ada. Justru ini masalah akidah. Lakukan muamalah sewajarnya saja, tidak sampai kemudian apa? Memakai simbol-simbol seperti itu. Dia bilang, saya pakai ini nggak ada keyakinan apa-apa. Saya cuma ingin berbaur saja biar sama dengan mereka, biar kita ini dianggapnya apa?
sama-sama teman gitu kan. Ya itulah akhirnya jati diri seorang mukmin akhirnya hilang. Padahal sebagai seorang mukmin kita disuruh untuk menunjukkan jati diri kita. Bagaimana firman Allah? Ishhadu bi anna muslimun. Tunjukkan diri kamu sebagai seorang mukmin. Bukan malah nggak jelas gitu kan. Ini muslim apa bukan? Ke masjid iya, ke gereja ikut gitu kan. Aneh gitu kan. Sholat iya, pakai acara-acara orang-orang Hindu juga iya. Sudah berapa bulan yang lalu saya Allah takdirkan mengislamkan satu keluarga. Mengislamkan satu keluarga karena satu keluarga ini terutama bapaknya itu orang dari Puri Gianyar. Dia menikah dengan seorang muslim dan kemudian dia menjadi mu'alaf. Ketika dia jadi mu'alaf ya sudah, dia sebagai seorang muslim. Namun ketika ada kegiatan-kegiatan di keluarganya, apalah kegiatannya, macam-macam kan. Nah, dia sebagai bagian dari keluarga ikut terlibat di situ. Bahkan ketika pemindahan Merajan namanya ya, itu dipindahkan, dia termasuk yang membantu secara finansial cukup besar. Karena kata istrinya, Ustaz, ketika acara memindahkan Merajan itu suami saya sampai menjual truknya, Ustaz. Jadinya dia itu punya usaha konveksi, membuat busana-busana gitu, pakaian-pakaian diekspor gitu kan. Dia punya mobil box. Itu untuk acara itu dia harus menjual mobil boxnya untuk membiayai itu. Dan ternyata itu ratusan juta. Sehingga apa? Saya bilang kalau seperti itu dan Bapak terlibat, ya kami semua hadir di situ, gitu kan? Ya tapi kan saya cuma hadir saja, Ustaz. Ya sebagai bentuk toleransi. Hadir dalam acara, ya kami gabung di situ, kami pakai pakaiannya mereka seperti itu dan mereka kumpul sama-sama, mereka ngapain kita diem aja. Terus disuruh pindah-pindah kita, disuruh ngapain ikut gitu. Udah. Saya bilang mohon maaf kalau kemudian saya memberikan penjelasan yang nanti membuat ibu akan kaget sekeluarga. Kalau ibu jelas-jelas melakukan itu dan ternyata itu sering dia lakukan. Dia sudah 16 tahun menikah. Hampir setiap tahun ada acara macam-macam, dia terlibat di situ. Saya bilang kalau ibu melakukan seperti itu dan sekeluarga melakukan seperti itu, maka mohon maaf dari ilmu yang saya ketahui dan saya fahami, ketika seseorang sudah terlibat ritual agama lain, maka dia sudah dianggap gugur syahadatnya. Tapi mohon maaf ibu, saya sampaikan ini anggap sebagai prolog jawaban saya, sebagai mukaddimah jawaban saya. Saya minta ibu silakan cross check, tanya lagi ke ustadz-ustadz yang lainnya. Kalau ibu ingin bertanya silakan tanya ke beberapa ustadz yang ada. Kemudian dia bertanya kepada 4 ustadz. Salah satunya ustadz yang menjadi majelis fatwa di majelis fatwanya MUI Bali, Ustadz Fauzi Basultanah. Dia ketua fatwa MUI Bali. Ketika ditanya, ya memang begitu. Ibu harus mengulang syahadat. Setelah mengulang syahadat, mengulang akad pernikahan. Karena ketika gugur syahadatnya, pernikahan jadi batal. Kaget ya. Dia tanya ke Ustadz yang lainnya, Ustadz Hasan Basri, jawabannya sama. Ketika tanya ke Ustadz Abdul Jalil, juga jawabannya sama. Akhirnya apa? Sudahlah, mau apa lagi? Akhirnya apa? Dia mengulang syahadatnya. Tapi awalnya suaminya nggak mau. Karena apa? Karena suaminya nggak mau. Dia menganggap bahwa yang penting kan niat kita nggak ke sana. Yang penting kita cuma ikut saja menghormati. Bahasa dia menghormati. Bahwa yang seperti itu aja tidak cukup. Kehadiran dia di situ, terlibatnya di situ menjadi pembenaran atas keyakinan yang mereka lakukan. Sehingga ketika suaminya tidak mau maksakan diri, akhirnya mohon maaf. Dia bilang, selama mas tidak mau, mohon maaf kita pisah kamar. Saya nggak mau berhubungan. Kenapa? Istrinya sudah mengulang syahadatnya, suaminya nggak mau. Sampai akhirnya sekian lama, kesel juga kali kan gitu kan. Udahlah syahadat aja. Akhirnya kita dipertemukan di restoran Abu Nawas.
di restoran Abu Nawas kita diadakan, ada beberapa ustadz di situ, beberapa teman-teman yang hadir sana. Akhirnya sekeluarga kita minta syahadat ulang. Dan kemudian akhirnya saat itu juga kemudian dinikahkan ulang. Ya, karena orang tua yang perempuan ini nggak ada, pamannya di Surabaya nggak bisa datang, kemudian ditaukilkan kepada ustadz yang ada saat itu. Kemudian akad ulang. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ fatalnya. Termasuk juga dalam masalah Natal. Termasuk juga dalam masalah nanti kalau di Bali identik dengan apa? Galungan, kuningan, nyepi, seperti itu. Saya waktu di Palu saya memasuki satu wilayah yang semuanya Hindu. Namanya Desa Pancasari. Mungkin kayak desa yang ada di Bali. Pancasari di mana Pancasari? Di Bedugul, ya benar, di Bedugul. Namanya Desa Pancasari. Apakah orang sana saya juga nggak tahu. Ternyata ketika saya masuk Desa Pancasari kok baru masuk kok ada gapura kayak bentar gitu. Wah, ini kayak Bali. Saya tanya, ya emang di sini Bali semua, Ustaz? Ternyata depan rumahnya sangga banyak sekali, gitu kan? Ternyata mereka itu apa? Kalau nyepi mereka juga bikin ogoh-ogoh. Mereka bikin ogoh-ogoh di kampung mereka saja, di arak-arak di tempat mereka saja. Dan katanya di sini Ustaz sebagian teman-teman juga ikut ogoh-ogoh gitu. Bikin ogoh-ogoh. Mereka nggak ngerti gitu kan ogoh-ogoh itu seperti apa gitu kan. Nah, sehingga kita bilang kita juga termasuk seperti itu. Kita dilarang terlibat karena apa? Ini bagian dari keyakinan mereka. Kalau sudah bersinggungan dengan keyakinan sudah mendingan tinggalkan, jangan spekulasi. Apa? Disitulah masalahnya ketika kita nonton ogoh-ogoh. Ya kalau cuma nonton aja masih mending lah. Yang penting jangan terlibat ikut minggul gitu. Kadang lihat ada orang Kaliunda kalau ada ogoh-ogoh dia ikut minggul gitu kan. Ya udahlah terserah dia lah gitu kan. Namanya lewat depan rumah kita ya udah lihat aja lah gitu kan. Selesai gitu kan. Yang penting kita tidak termasuk yang ngiringi ogoh-ogoh tersebut gitu. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Natal, ada hal yang lain yang juga terkait dengan huru-hara akhir tahun. Huru-hara akhir tahun apa? Biasanya tahun baru. Kalau sudah tahun baru, maka yang rame dulu ya, sekarang sudah gak kelihatan ini. Banyak kembang api, banyak mercon, gitu kan, petasan dan segala macamnya. Jamaah dimulakan oleh Allah, sebagai bentuk perayaan silakan aja, sah-sah saja. Tapi kalau kemudian perayaan itu cenderung akhirnya menjadikan hal yang mubazir, itu yang kemudian harus ditinggalkan. Apalagi kalau kemudian perayaan tersebut kaitannya dengan masalah maksiat. Mohon maaf, berapa tahun yang lalu bahasanya apa? Pesta seks 1 tahun. Karena apa? Dari sebelum ganti tahun sampai setelah ganti tahun. Ternyata pesta itu dilakukan di daerah Jogja dan itu satu ruangan semua, mohon maaf, melakukan aktivitas seks dan tuker-tukeran. Itu yang terjadi. Setahun, bahasanya setahun. Kenapa? Dari tahun sekian masuki tahun sekian, begitu bahasanya. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dituntut oleh Allah untuk punya sikap yang tegas. Dan ketegasan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditawarin, "Ya Muhammad, sudahlah daripada kita rame. Gini saja deh. 1 bulan ini kami orang-orang musyrik, orang-orang Mekah ikut ibadahnya orang-orang Islam. Menyembah Tuhannya orang Islam. Tapi setelah itu 1 bulan berikutnya gantian dong. Orang-orang Islam gantian menyembah Tuhan kami. Begitu gantian nanti terusnya. Dengan tegas Rasulullah langsung menjawab apa? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma. Kamu enggak perlu beribadah seperti agama yang seperti ritual yang saya lakukan. Tapi apa? Kamu juga jangan, kita juga tidak akan melakukan apa yang akan kamu lakukan.
lakum dinukum waliyadin. Sehingga dalam hal ini seorang mukmin pertama secara akidah dia harus bisa menjaga jangan sampai hal-hal yang bisa merusak akidahnya kemudian dia spekulasi di situ dengan alasan toleransi, dengan alasan apapun itu, dengan alasan menjaga hubungan keharmonisan apa-apa itu. Yang penting sudahlah kita membiarkan mereka melakukan, sudah harmonis kita. Seperti itu kan? Tapi kan tidak sebaliknya. Kalau kita beribadah, mereka tidak membiarkan kita, malah dihalang-halangi. Sudahlah, nggak usah membahas yang masalah itu. Yang penting kita nggak usah menghalangi mereka, nggak usah mencegah mereka, nggak usah ngerecokin ibadah mereka. Sudah cukup bagi kita. Dan itulah bentuk toleransi. Wallahu alam shawab. Sehingga semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, agar kita sebagai seorang mukmin punya sikap yang tegas. Karena ini bersinggungan dengan masalah akidah. Kalau sudah berbicara masalah akidah, maka kita tidak boleh terlibat di situ atau mendukung sekalipun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selain itu silahkan kita berbisnis dengan mereka, silahkan kita bertetangga dengan mereka, silahkan dalam masalah-masalah muamalah silahkan kita berinteraksi dengan mereka, enggak ada masalah. Dalam berorganisasi kita bergabung dengan mereka, campur, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masalah ibadah, selesai. Wallahu alam shawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyikapi akhir tahun. Menyikapi akhir tahun ada dua hal yang sangat mendasar, yaitu apa? Terkait dengan masalah Natal, yang kedua terkait dengan masalah tahun baru. Kalau terkait dengan masalah Natal, ini kaitan dengan masalah akidah. Kalau terkait dengan masalah tahun baru, cenderung ini masalah hura-hura, hal-hal yang sifatnya mubazir, hal yang sifatnya sia-sia, bahkan cenderung kepada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.